Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ilmu Sosiologi akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi tentang nilai, norma, dan lembaga sosial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faidatul Amalia, NIM 36200042, serta rekan-rekan saya Nur Sofaati, NIM 36200029, Ulul Azmi, NIM 36200056, serta Nailatun Nafisah, NIM 36200064. Materi yang pertama yaitu nilai. Menurut Robert M. Z. Lawang, nilai sosial adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, yang mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu. Menurut Karel J. Fager, sosiologi memandang nilai-nilai sebagai pengertian-pengertian tentang baik tidaknya perbuatan-perbuatan. Dengan kata lain, nilai adalah hasil dari penilaian atau pertimbangan moral. Nilai erat kaitannya dengan kebudayaan masyarakat. Setiap masyarakat atau setiap kebudayaan memiliki nilai-nilai tertentu mengenai sesuatu. Kebudayaan dan masyarakat itu sendiri merupakan nilai yang tidak terhingga bagi orang yang memilikinya. Adapun macam-macam nilai, menurut Notonegoro, nilai dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia. Yang kedua, nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan aktivitas atau kegiatan. Yang ketiga adalah nilai kerohanian, adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai ini juga dibagi menjadi 4 macam, yaitu nilai kebenaran atau kenyataan yang bersumber dari akal manusia, contohnya rasio, budi, dan cipta. Selanjutnya nilai keindahan yang bersumber dari unsur rasa manusia, contohnya perasaan dan estetis. Lalu nilai moral atau kebaikan yang bersumber dari kehendak atau kemauan, contohnya karsa dan etika. Dan yang terakhir nilai religius yang merupakan nilai ketuhanan yang tinggi dan mutlak yang bersumber dari keyakinan dan kepercayaan manusia, contohnya agama. Adapun fungsi-fungsi nilai yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai seperangkat alat yang siap dipakai untuk menetapkan harga diri pribadi dan kelompok. Kedua, sebagai alat pengawas dengan daya tekan dan daya pengikat tertentu. Nilai ini mendorong, menuntun, dan terkadang menekan manusia untuk berbuat baik. Yang ketiga, sebagai alat solidaritas di kalangan anggota kelompok masyarakat. Yang keempat, sebagai arah dalam berpikir dan bertingkah laku secara ideal dalam masyarakat. Yang terakhir, sebagai menjadi tujuan akhir bagi manusia dalam meraih peranan-peranan sosialnya. Selanjutnya adalah norma. Norma sosial adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma ini dibagi sebagai panduan, tatanan, dan kendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Sedangkan menurut Robert M. Z. Lawang, norma sosial adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu. Robert M. Z. Lawang membagi norma dalam menjadi 2 macam, yaitu adat istiadat atau mores dan kebiasaan atau folkways. Seringkali adat istiadat ini menjadi hukum tertulis yang berlaku dalam satu masyarakat tertentu. Adapun kebiasaan tidak memiliki kekuatan yang mengharuskan sanksi terhadap pelanggarannya, misalnya cemoohan, ejekan, sinis. Tetapi si pelanggar akan dijauhi oleh orang lain. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, norma adalah suatu perangkat agar hubungan suatu masyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Berikut macam-macam norma adalah dalam masyarakat. Norma-norma dibagi berdasarkan bidang-bidang tertentu yang tidak selalu berdiri sendiri, bisa juga saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Berikut berdasarkan kekuatan mengikatnya, norma dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Pertama, cara atau usage. Cara merupakan norma yang menunjuk pada suatu bentuk perbuatan dan memiliki kekuatan yang sangat lemah dibanding kebiasaan. Contohnya, pada saat makan tidak boleh berdecak, sehingga ketika ada orang yang makan dengan berdecak, orang di sekitarnya akan mencela cara makan tersebut. Yang kedua adalah kebiasaan atau folkways.
merupakan norma yang memiliki kekuatan yang lebih besar daripada cara atau usage dan merupakan perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut. Misalnya kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua. Apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan, hal tersebut dianggap sebagai penyimpangan. Yang ketiga adalah tata kelakuan atau mores. Merupakan norma yang berkembang dari kebiasaan. Kebiasaan tersebut tidak semata-mata dianggap sebagai cara berperilaku saja, tetapi bahkan diterima sebagai norma-norma pengatur. Contohnya, masyarakat melarang pergaulan bebas. Yang keempat adalah adat istiadat atau custom. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat dan integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Anggota masyarakat yang melanggarnya akan diberikan sanksi yang keras. Misalnya, di suatu masyarakat, perceraian adalah hal yang tidak boleh terjadi, sehingga apabila ada terjadi perceraian, seluruh keluarga akan merasa tercemar. Untuk menghilangkannya, orang yang bercerai tersebut akan dikeluarkan dari sukunya. Nah, berdasarkan bidang-bidangnya, norma dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, norma agama. Merupakan norma yang mengandung peraturan-peraturan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh seorang atau masyarakat. Misalnya kewajiban umat muslim untuk sholat 5 waktu dan melaksanakan zakat. Yang kedua, nilai kesopanan adalah petunjuk yang mengatur bagaimana seorang harus bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya pada saat makan menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, norma kebiasaan adalah tata aturan seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu kegiatan yang didasarkan pada tradisi atau perilaku yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Misalnya berpakaian muslim di tengah-tengah masyarakat santri untuk menghadiri hajatan yang diselenggarakan warga desa. Yang keempat, norma kesusilaan adalah salah satu aturan yang berasal dari akhlak atau hati nurani. Misalnya, bermesraan di tempat umum adalah hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia. Yang kelima adalah nilai sosial, merupakan aturan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat sebagai unsur pengikat dan pengendali manusia dalam hidup bermasyarakat. Misalnya, aturan tentang bagaimana berbicara kepada orang yang lebih tua, cara makan yang baik, dan lain-lain. Yang ketiga adalah lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan cara yang mengatur bagaimana individu, kelompok dalam bertindak bersifat mengikat yang diharapkan tidak melakukan tindakan menyimpang yang dapat mengganggu keamanan dan kestabilan masyarakat. Seorang akan dianggap menyimpang apabila melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma, adat istiadat, dan peraturan yang secara hukum. Sehingga peran lembaga sosial pun lembaga sosial sangat penting agar dapat membina, mengendalikan, dan mencegah adanya penyimpangan sosial. Berikut macam-macam lembaga sosial. Yang pertama, lembaga keluarga. Lembaga keluarga memegang peranan penting dalam menangani moral remaja atau anak. Dalam hal ini, orang tua seharusnya dapat memberikan peran yang sesungguhnya, di mana peran orang tua dalam keluarga yaitu dituntut berperan dan berfungsi untuk mencapai suatu masyarakat sejahtera yang dihuni oleh individu atau anggota keluarga yang bahagia dan sejahtera. Fungsi keluarga perlu dijalankan sebagai tugas yang harus diperankan oleh keluarga sebagai lembaga sosial terkecil, seperti yang diterangkan oleh BKKBN yang meliputi fungsi keagamaan, fungsi sosial, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi pembinaan lingkungan, dan yang harapannya agar maksimal dalam membina anggota keluarga, terutama agar anak bisa tumbuh dengan baik dan mempunyai moral yang baik juga. Yang kedua, nilai pendidikan. Untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan di lingkungan sekolah, tentunya lembaga
Pendidikan memerlukan alat sebagai sarana untuk merealisasikan, yaitu seorang guru, di mana guru adalah orang tua kedua bagi seorang anak, sekaligus sebagai sarana mendidik nomor 2 setelah keluarga dengan peranan orang tua di dalamnya. Peran seorang guru yang sebagai pendidik harus memikul pertanggungjawaban untuk mendidik, yaitu di mana seorang guru harus mampu membentuk peserta didik dalam semua aspek. Yang ketiga adalah lembaga agama. Agama merupakan pedoman manusia dalam berbuat, berucap, dan bertingkah laku, yang tentunya lembaga agama ini bisa diwakilkan oleh tokoh-tokoh agama yang ada di dalam masyarakat, guna mengingatkan dan mencegah perilaku yang kurang pantas dan dalam beragama. Yang keempat, lembaga pemerintah, di mana pemerintah juga harus ikut andil dan prihatin terhadap penurunan kualitas moral melalui perwakilannya, yaitu anggota dalam pemerintahan daerah atau pemerintahan desa yang terdiri dari lurah, RT, RW, dan sebagainya. Yang kelima, lembaga hukum, di mana lembaga ini punya tugas untuk mengawasi dan menangani tindakan-tindakan melanggar hukum, yang tentunya lembaga hukum ini diwakili oleh kepolisian yang nantinya akan dibawa ke tingkat pengadilan dan juga kejaksaan. Yang keenam adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah bagian lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Fungsi lembaga ekonomi adalah memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter, memberi pedoman tentang harga jual barang, memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja, memberi pedoman tentang cara pengupahan, memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja, memberi identitas bagi masyarakat, dan lain-lain. Yang terakhir, hubungan antara nilai moral dan lembaga sosial. Kalau nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik, diinginkan, dicita-citakan, dan penting bagi masyarakat, maka norma adalah kaidah atau aturan yang disepakati masyarakat dan memberi pedoman bagi perilaku para anggotanya dalam mengejar sesuatu yang dianggap baik atau diinginkan. Dan nilai dan norma inilah yang menjadi dasar terbentuknya lembaga sosial di masyarakat. Norma atau kaidah adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Ketentuan tersebut mengikat bagi setiap manusia yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut. Dalam arti, setiap orang yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut harus menaatinya. Di balik ketentuan tersebut ada nilai yang menjadi landasan bertingkah laku bagi manusia. Oleh karena itu, norma merupakan unsur luar dari suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, sedangkan nilai merupakan unsur dalamnya atau unsur kejiwaan di balik ketentuan yang mengatur tingkah laku tersebut. Dan lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat untuk membentuk suatu masyarakat yang terarah, tidak menyimpang, dan sesuai dengan tatanan hidup yang sesuai dengan adat dan aturan yang berlaku. Maka dalam beraktivitas, manusia membutuhkan suatu aturan yang berisi nilai dan norma. Aturan, nilai, dan norma-norma yang berada dalam masyarakat dan mengatur segala aktivitasnya disebut dengan lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.